Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen Tata Steel Master sudah memasuki ronde ke-11, yang salah satunya diwarnai oleh pertarungan alot Grandmaster nomor 1 dunia yaitu Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster asal India yaitu Vidit Santosh Gujrati. Oke, langsung saja kita ulas permainan antara kedua pemain tersebut ya. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen menggunakan catur boh putih, sedangkan Grandmaster Vidit Santosh Gujrati menggunakan catur boh hitam. Magnus Carlsen memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Grandmaster Vidit Santosh Gujrati. Gajah C4 dan kuda F6. Ini jelas ya, pembukaan bishop, dan karena langkah kuda F6 maka masuk ke dalam variasi pertahanan Berlin. Pion D3, kuda C6, dan setelah kuda F3 maka permainan ini berubah fungsinya dari pembukaan bishop atau pembukaan gajah menjadi pembukaan Italia, dan setelah gajah C5 masuk dalam variasi Gyuko Pianismo yang menjadi salah satu pembukaan paling sering yang dimainkan dalam permainan catur akhir-akhir ini ya. Kuda C3 dan pion H6, pion H3 dan pion A6. Tentu lanjutan dari hitam yang ingin dilanjutkan dari hitam adalah pion hitam di lajur B sebanyak 2 langkah untuk mengancam gajah dan mempersempit ruang gajah. Mengingat Vidit Santosh Gujrati akan melakukan hal tersebut, maka Magnus Carlsen memilih langkah pion A4 agar pion hitam tidak bisa maju. Jika memaksa maju, jelas hitam akan rugi karena di sini akan terjadi pertukaran benteng dengan gajah ya. Oke, kita kembali. Oleh karena itu, di sini yang dilakukan adalah pion D6 dan gajah E3. Gajah pukul gajah, pion pukul gajah, dan gajah E6. Pion B3 dan rokade pendek oleh hitam. Rokade pendek oleh putih dan pion D5. Mengajak pertukaran pion oleh hitam dan juga ada tempo ancam gajah. Pion pukul pion, kuda pukul pion, dan menteri D2. Kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, dan menteri D6. Kuda D2 dan pion menuju petak F5, membatasi agar kuda putih tidak bisa merangsek ke petak E4 yang cukup bagus. Gajah pukul gajah skak, menteri pukul gajah, dan menteri C4. Di sini menteri hitam sudah tidak bisa mengelak lagi. Jadi jikalau tidak mau memukul menteri putih, pasti langkah selanjutnya adalah menteri putih yang pukul menteri hitam. Dan di sini diterima oleh Vidit ajakan pertukaran menterinya, menteri pukul menteri, dan pion pukul menteri. Pion E4 sebenarnya bisa pion pukul pion, tetapi Magnus Carlsen lebih memilih pion D4. Pion F4, benteng pukul pion, benteng pukul benteng, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda pukul pion, kuda skak, raja mengancam balik kuda, dan kuda pukul pion. Sejauh ini putih memiliki 5 pion, hitam memiliki 5 pion. Situasi sangat imbang di permainan yang sudah akan memasuki babak akhir ini. Benteng B1 dan pion B6. Pion C5 dan benteng F8. Pion pukul pion, pion pukul pion, dan pion menuju petak C4. Memanfaatkan tempo skak dengan kuda pindah ke petak D5. Tempo skak dari benteng hitam terhadap raja putih. Raja pindah ke petak E2. Di sini kuda hitam tidak bisa merangsek ke petak C3 karena dilindungi oleh kuda putih. Kalau bisa jelas ya, benteng putihnya akan hilang karena bunyinya skak benteng. Di sini hitam memilih opsi langkah benteng
E8, pion pukul kuda, benteng pukul kuda skak, dan raja D3, benteng pukul pion, dan pion D6. Di sini Magnus Carlsen punya pion yang 2 langkah lagi promosi. Dan di sini Vidit akan berjuang agar pion putih tidak bisa promosi. Raja mendekat ke petak F7. Dan di sini karena putih ingin mempertahankan pion putihnya ini, maka dibatasi agar raja hitam tidak bisa mendekat dengan benteng E1. Raja hitam hanya bisa di lajur F, tidak bisa masuk ke lajur E ya. Benteng A5 dan raja D4. Benteng A2 mengincar pion dan raja D5. Karena di sini pion putih terlalu berbahaya untuk promosi, maka di sini hitam akan terus melancarkan skak ketimbang memakan pion putih. Benteng skak, raja pindah ke C6. Pion B5 dan pion D7. Benteng skak, raja B6, dan setelah benteng ancam pion lagi, maka raja C7. Benteng skak dan raja D8. Nah, walaupun selangkah lagi pion putih promosi, tapi tidak akan semudah itu untuk dilakukan oleh putih, karena hitam tidak akan membiarkannya. Benteng hitam pasti akan difokuskan terus berada di lajur C agar raja putih tidak bisa untuk memberikan kesempatan bagi pion putih untuk promosi. Sedangkan di lajur E, di sini sudah dibatasi oleh raja hitam. Jadi raja hitam hanya akan terus berada di petak F8 dan F7 agar pion putih susah promosi. Pion B4 dan benteng skak, raja F8 dan benteng E3, raja F7 dan benteng skak, raja F8 dan benteng E5, pion G6 dan benteng E6, pion B3, benteng skak, dan raja pindah ke petak G7. Nah, di sini kan raja hitam sudah pindah ke petak G7. Artinya membuka peluang raja putih untuk berpindah ke lajur E dan pion putih siap promosi. Ini suasana yang seru ya di dalam permainan. Raja pindah ke petak E7. Di sini satu-satunya langkah terbaik hitam adalah benteng skak agar pion putih tidak keburu promosi. Benteng skak, di sini terpaksa juga benteng menutup. Benteng pukul benteng skak, raja pukul benteng, pion B2, pion putih promosi menjadi menteri, begitupun juga hitam. Pion promosi menjadi menteri. Menteri skak, raja pindah, menteri skak, raja pindah, dan setelah posisi ini, Grandmaster Magnus Carlsen menawarkan remis kepada Vidit Santosh Gujrati yang diterima oleh Vidit Santosh Gujrati. Karena permainan hanya akan berulang-ulang, menteri skak raja pindah, menteri skak raja pindah, menteri skak raja pindah, dan di sini putih tidak punya personil untuk membuat raja hitam terkena skakmat. Kalau raja putih yang pindah dulu, maka ini khawatirnya hitam justru yang bisa menang, karena hitam yang mempunyai skak lebih banyak dan mungkin akan menghabisi nih 2 pion putih ini. Jadi memang ini posisinya mengharuskan remis ya. Jadi siapapun yang berpeluang skak akan terus memaksimalkan tempo skak agar permainan ini menjadi remis. Ini adalah permainan yang bagus di antara keduanya. Keduanya sama-sama ngotot, ingin menang, tetapi akhirnya jalan terbaik adalah remis. Dan jalan remis ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi Magnus Carlsen karena pesaing terberatnya di dalam turnamen ini, yaitu Grandmaster Anish Giri, harus takluk dari juniornya sendiri asal Belanda, yaitu Grandmaster Jordan van Forest. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.